Sepertinya saya termasuk telat ya membahas tentang fenomena game Teotan yang sedang ramai dibicarakan sama orang-orang Indonesia ini. Game anak-anak Fesnuk yang udah keluar dari bubblesnya, anjay. Udah sampai ke Twitter, udah dibahas di Instagram, di YouTube, dan masih banyak lagi. Wah, sebelum kita bahas, gue pengen kasih tau dulu konteks ini apaan gitu ya. Jadi Teotan ini merupakan game city builder, dimana ini merupakan game-game simulasi lu menjadi wali kota gitu ya, dimana lu tuh berperan sebagai seseorang yang bisa membuat peradaban di sana. Game udah ada di Steam di tahun 2019. Ini merupakan game yang lama gitu. Orang-orang tuh udah sering banget main game ini sebelum adanya hal-hal yang ramai gitu ya. Konteks kenapa ini game makin ramai ada di Indonesia karena basically ada member dari grup Teoton Indonesia namanya Om Elza Syarian. Dia nge-share tentang sebuah anomali landscape yang dia buat, dimana ada satu desa terus kemudian depannya itu ada gedung pencakar langit. Dia nanya ke sepuh-sepuh grup ini gitu, agak sedikit berlebihan gak sih bangun pencakar langit harus lantai untuk desa terpencilku. Soalnya kalau taruh pasar tradisional takut warga sekitar ngerasa kurang cukup. Nah, ini orang-orang menganalisis ini sebagai pertanyaan yang pure ya. Tapi gak sedikit juga orang-orang mempertanyakan ini apakah pertanyaan itu beneran nanya atau cuma sekedar ngesatir doang. Lama-kelamaan ya, dari tanggal 28 Desember 2025 ini makin ramai lagi orang-orang nanyain sesuatu dimana landscape-nya itu anomali. Lu bisa cek di grupnya gitu ya. Ini yang paling baru tanggal 10 Januari. Ini kenapa ya bang, warga marah-marah minta dibuatin taman, udah dibuatin tapi masih tetap marah-marah pakai landscape KTP OIM. Kreativitas warga Indonesia tuh nggak ada yang pernah bisa ngalahin gitu. Masuk aja ini meme, ya ampun. Nah sebenarnya yang rame, yang buat ini game itu rame nggak cuman sekedar ada beberapa orang-orang yang nanya di grup Teotown Indonesianya, tapi yang kedua adminnya atau yang buat gamenya sendiri, developer sendiri itu nimbrung bahkan sampai buat plugins yang terlihat seperti negara kita tercinta gitu ya. Ini dia udah diberitain juga sama e-sportku. Oke, lu bisa lihat sendiri kompilasi orang-orang nanya-nanyain gitu ya, ngelucu soal Teotown tapi kayak relate banget sama negara kita. Dari Galih, gacoan di kota gue di demo jir gara-gara masalah parkir. Peduli apa gue, yang penting kebun gue cepet jadi. Ada yang bakar hutan buat bangun tol sama sawit ya. Terus Kevin lagi, sabar ya warga desa, pasukan listrik segera siap, kalian tidak perlu ngebacot lagi. Langsung dikasih ready snooker bos, emang wali kota impian. Ada yang langsung ngasih meteor ke warga miskin biar seenggaknya udah nggak ada gitu. Genocide innalillahi. Wah yuk, rakyat sejahtera ada bahagia, pejabat pun lebih bahagia. Ada yang buat tambang. Nah yang paling lucunya itu ada yang gerbang tol di setiap jalan gitu biar seenggaknya untung, tapi orang-orang pada marah-marah. Ada yang nge-screenshot ya, Muhammad Okhtarian, wali kota, kita memerlukan lapangan pekerjaan, bukan urusan gua anjir. Terus orang-orang langsung pada, oh relate, oh itu jangan-jangan mirip kayak terima kasih rakyatku karena sudah mesejahterakan pejabat kami sampai 1M per bulan. Bener-bener nerapin pepatah di mana bumi dipijak di situ aku dipajak. Jadi ini kalau nggak salah gerbang tol itu gitu ya. Bang, ini cara berhenti juga ada yang kebakar ya, bangunannya yang mirip sekali tuh bangunan ikonik di negara kita ya. Terus kemudian ada lagi nih, Patur baru sehari buka dapur MBG, warga gue udah pada keracunan masal jir, dan masih banyak lagi. Sejujurnya gue seneng banget telat ngebahas fenomena Teoton ini. Karena apa? Karena ada 3 hal baru yang bisa kita bahas di awal tahun 2026 yang berhubungan sama Teoton. Yang pertama, ya adminnya udah dalam tahap dimana mereka paham kalau misalkan Teoton tuh lagi rame di negara kita tercinta. Bahkan di 9 Januari 2026 ini game nge-crash karena banyak banget orang-orang yang mainin, ngebludak, terus bahkan server itu nggak jalan, no working gitu. Di tanggal 10 Januari akhirnya server itu diperluas, jadi orang-orang Indonesia masih tetap bisa mainin gamenya. Ya, dia bahkan ngabarin di fanspage-nya dengan bilang, the server seems to be working once again, had to upgrade our server just for our Indonesian fans. Enjoy this meme I created for this occasion. Itu yang pertama. Yang kedua, ini meme dari Teoton ini tuh udah rame banget nyebar ke berbagai macam media sosial lain selain Facebook. Di Twitter, di YouTube, di Instagram, bahkan di portal berita nasional gitu ya. Itu udah pada ngebahas satir-satir ataupun meme yang dibuat sama anak-anak pemain Teoton. Cuman yang lucunya adalah mereka itu nggak semuanya paham konteks. Maksudnya apa Bang Re? Maksudnya adalah orang-orang yang FOMO gitu tahu kalau misalkan Teoton tuh lagi rame di media sosial lain gitu, nggak ngerti kalau misalkan landscape yang dibuat sama orang-orang di forum-forum Facebook itu sarkas, bukan sesuatu yang mungkin bakalan benar-benar terjadi ketika masyarakat menjadi pejabat. Lucunya adalah orang-orang yang emang nge-share meme ini di luar Facebook ya menganggap kalau misalkan semua screenshotan Teotown
itu mirip sama pernyataannya menteri ikonik kita yaitu Pak Bahlil yang bilang kalau misalnya masyarakat jadi pejabat kayak saya pasti bakal lebih jahat gitu. Terus habis itu akhirnya orang-orang tuh mikirnya kayak oh iya berarti pemain-pemain TO Town itu jahat-jahat juga gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari gimana caranya mereka bermain gitu pasti mereka greedy gitu. Padahal itu sarkas. Ya. Kalau bisa nyimpul gitu, iya soalnya udah ada beberapa postingan-postingan yang emang dibahas juga di Facebook gitu. Kayak misalkan di YouTube ada milenial skece gitu. Dia bilang di captionnya Kando Bahlil was right gitu. Padahal orang-orang mah bener-bener cuma ngesatir doang. Di Twitter pun ini ada temen gue Petrol Whip gitu. Ini lagi rame juga di Twitter. Beliau bilang pemain TO Town adalah gambaran pemerintah saat ini. Semoga dia juga satir gitu ya. Kalau misalkan dia nggak satir itu lucu. Soalnya nggak ngerti konteksnya gitu. Pada akhirnya soalnya anak Facebook ya, gue yakin itu mereka coba bercanda doang pada akhirnya ngebuat tata kota yang seperti itu. Karena kalau misalnya pengen beneran main TO Town tryhard gitu ya, pasti nggak akan nge-recreate keadaan negara kita saat ini gitu loh. Itu fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga ini makin lucu lagi karena berhubungan sama Bang Windah Basudara. Jadi beberapa hari yang lalu Bang Windah pun tahu kalau misalkan TO Town tuh lagi rame banget dibicarakan sama anak-anak Facebook. Bahkan udah jadi meme, terus habis itu orang-orang tuh lagi pada semangat buat mainin gamenya, buat landscape seolah-olah tuh kayak negara kita tercinta. Dan Bang Windah tertarik buat mainin gamenya. Sebelum beliau main ya, udah ada fenomena gatekeeping duluan. Dimana beberapa pemain TO Town ya itu justru ngewanti-wanti kalau misalnya Bang Windah mainin nanti dikasih rating bintang 1 sama bocil kematian, pasti gamenya bakal jadi jelek, itu pasti bakal mati dan segala macem. Padahal belum terjadi. Cuman orang-orang berspekulasi kalau misalkan Bang Windah mainin gamenya bakalan jadi nggak seru lagi. Guess what? Tanggal 11 Januari 2025 ya, ini ketika gua buat video ngopi, Bang Windah udah mainin gamenya. Dan di tanggal 12 Januari ya, sejauh yang gue pantau masih aman-aman aja. Gak yang ngedrama gitu, gak yang tiba-tiba banyak banget orang-orang yang rating bintang 1 dan segala macam. Ya, ada 2 soalnya lu bisa download TO Town ini. Yang pertama di Play Store gratis gitu, tapi lu harus ngeliat iklan. Yang kedua di Steam. Tapi sejauh ini masih overwhelming positif gitu. Ya, very positif di 1000-an di Steam gitu. Dan kalau misalnya dari kolom komentarnya ternyata nggak sedikit juga ada penonton-penonton Bang Windah yang udah lebih dulu mainin game TO Town sebelum pada akhirnya ini rame gara-gara ngesatirin pemerintah. Lu bisa lihat sendiri di kolom komentar gitu ya. Terima kasih buat Bang Windah main game ini, akibat banyak main langsung rating bintang 5 di game kesukaanku. Ada yang satir sedikit ya. Dari sini kita bisa lihat kalau emang setiap manusia selalu ingin terlihat baik di depan orang lain kayak Bang Windah. Dia mau gak baik depan kita tapi dia nggak mikir perasaan rakyat yang ada di dalam game yang dikatain miskin terus. Ya. Terus ada yang bilang kayak, oh ini dulu waktu gue main gamenya cuma buat pengantar tidur, sekarang lagi rame ya. Oh iya gitu. Terus kalau misalnya lo cek di Facebook ya banyak juga orang-orang yang pada akhirnya ngasih tahu ke grup TO Town Community of Indonesia kalau misalnya semuanya baik-baik aja. Sebenarnya yang bikin ini drama makin rame lagi karena digoreng sama grup GPU gitu loh. Ada 2 fraksi ya dalam grup ini gitu ya tentang fenomena Bang Windah yang di gatekeeping. Yang pertama orang-orang yang wanti-wanti kalau misalnya nanti gamenya bakal jelek dan mati, trennya bakalan hilang ya gara-gara Bang Windah gitu katanya. Yang kedua itu ada yang ngebelain Bang Windah juga. Nah itu seru banget gitu. Salah satunya postingan ini ya di share sama Good Valen yang bilang ketika lo ikut lomba Gathering dan lawan lu player TO Town. Ini orang-orang langsung mikir oh ini penontonnya Bang Windah nih. Terus makin rame lagi gitu ya. Padahal mah sebenarnya ya nih kalau misalnya gue boleh objektif gitu, mau lo itu dimainin sama Bang Windah atau kagak, pada akhirnya ya ketika game itu rame dan sedang trending, terus habis itu dimainin sama streamer-streamer gitu ya, mungkin salah satu Bang Windah, itu pada akhirnya ada puncak kesuksesan dan juga ada downfallnya juga gitu loh, mau itu dimainin sama streamer atau kagak gitu setahu gue. Ini sepemahaman gue yang udah mungkin kalau misalnya gue ngelihat dari beberapa game-game dulu gitu ya, yang sempat ramai terus habis tiba-tiba udah gak dimainin lagi, itu adalah fenomena yang biasa ya, kayak misalkan PewDiePie, Amnesia gitu, Dread Out misalkan, terus habis itu game-game Troublemaker dan masih banyak lagi. Pada akhirnya ya game yang seperti ini ya mungkin bakalan lama-kelamaan pamornya atau tren itu bakal menurun gitu, tergantung bagaimana komunitasnya itu tetap bisa menjaga. Kalau misalkan game ini tetap relate ya kayak misalkan game-game Minecraft gitu ya, game-game Roblox itu kan komunitas tetap jalan terus-terusan ya nggak sih. Nah di TO Town sendiri ya gua rasa ini justru bukan tergantung dari siapa yang main, tapi tergantung dari bagaimana komunitasnya nanti itu bisa lebih kreatif lagi dalam nge-explore bagaimana konten dari TO Town gitu kan.
gua pribadi gitu ya nggak pengen Teoton itu tiba-tiba ya hilang terus habis itu udah dimainin sama streamer-streamer besar langsung mati gitu, nggak ada yang buat meme lagi. Pada akhirnya justru yang ngebuat orang-orang gak mainin Teoton itu meme udah nggak berproduksi lagi, menurut gue sih itu ya. Jadi orang-orang lebih sibuk ke ngebahas dramanya dibandingin ngebuat konten-konten yang lebih unik dan lucu lagi di Teoton gitu loh. Tapi balik lagi, ini tergantung dari bagaimana pendapat kalian ya. Ini kan subjektif banget gitu ya. Mungkin ada anak-anak Facebook juga yang mampir di video gua gitu, silahkan tulis segala macam pendapat dan juga komentar kalian semua. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Menurut gua setiap orang pasti punya pembenaran juga opini masing-masing ya, menurut keyakinan saya. Jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait 3 drama Teotown yang terbaru ya di awal tahun 2026 ya. Buat lu semua yang nikmatin video ngopi ini, gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.